Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Selina dari Teknik Sipil 2018. Saya akan menjelaskan tentang proyek Meikarta untuk keperluan UAS Teknik Penulisan dan Presentasi. Saya akan menjelaskan melalui video. Terdapat 3 video yang akan saya tampilkan. Yang pertama, apa itu Meikarta, lalu apa kasus yang terjadi, dan bagaimana tanggapan dari para pembeli apartemen Meikarta, serta bagaimana keberlangsungan Meikarta. Saya akan melakukan share screen. Oke. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa itu Meikarta. Meikarta merupakan hunian yang dipegang oleh Lipo Group. Jadi Meikarta itu akan membangun hunian seperti apartemen, namun tidak hanya apartemen, dia akan membangun kota metropolitan baru yang berada di sekitar Jakarta. Kota metropolitan ini sangat besar, sampai memakan uang senilai 278 triliun. Meikarta merupakan proyek paling besar yang dipegang oleh Lipo Group selama 80 tahun. Meikarta merupakan rencana yang sudah dibuat dari waktu yang lama, lalu diresmikan pada tahun 2017, serta marketingnya sudah dimulai dari tahun 2014. Meikarta berletak di Cikarang, dan dia menggait 5.000 company luar ataupun dalam negeri. Seperti yang kita tahu, Meikarta itu berada di Cikarang, dan Cikarang ini sebagai pusat industri. Banyaknya pabrik di Cikarang, seperti pabrik mobil, pabrik motor, pabrik minuman, dan makanan, yang membuat Cikarang ini ekonominya itu maju. Meikarta berpikir bahwa dengan adanya mereka, dia akan membuat Cikarang mempunyai ekonomi yang lebih bagus lagi, perkembangan ekonomi yang menjadi lebih baik. Terdapat 6 mega infrastruktur yang berada di sekeliling Meikarta. Yang pertama itu adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipegang oleh Wika. Yang kedua, Timban Deep Seaport, Kertajanti International Airport, Tol Jakarta Cikampek, serta monorail yang akan berada di sekeliling Meikarta. Keenam, fasilitas yang berada di sekeliling Meikarta membuat orang-orang tertarik. Membuat orang-orang merasa bahwa Meikarta ini dapat dijangkau dengan mudah dari darat, laut, maupun udara. Terdapat 5 pilar perkembangan. Yang pertama, inovatif infrastruktur dan transportasi. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, terdapat 6 mega infrastruktur yang membuat gerakan ke arah atau dari Meikarta menjadi lebih banyak pilihannya. Lalu, ada High Tech CBD and Research Hub. Akan terdapat 3 universitas besar yang akan berada di Meikarta, serta adanya laboratorium untuk menunjang penelitian di Meikarta. Lalu, ada Business and Commercial Hub. Meikarta berencana akan membangun 7 mall
dan satu mall paling besar yang ada di Indonesia. 7 mall itu akan menempati area sebanyak 1.500.000 meter persegi untuk menjadi komersial area. Akan ada mall, ada shopping center, ada hotel bintang 5, lalu ada Center of Art, Culture, Education, and Health. Selain 3 universitas di Meikarta, akan terdapat juga sekolah tingkat dasar, SMP, maupun SMA bertaraf internasional dan nasional. Serta adanya healthcare center, perpustakaan nasional, sampai akan diadakannya stadium, serta art center. Berarti tadi ada yang terlewat dari laptopnya. Tentang Green Sustainable Beautiful Environment. Rencananya Meikarta akan membuat mini zoo, akan membuat lahan terbuka hijau sebesar 100 hektar, dan dia juga akan ada danaunya, dia ada trek jogging, dia akan menunjang kebutuhan lahan hijau untuk penghuni Meikarta. Fasilitas yang ditawarkan oleh Meikarta cukup menarik perhatian masyarakat, sehingga pada penjualan tahun pertama itu terjadi pada 2014. Meikarta ini berhasil menjual sebanyak 7 triliun, sebesar 7 triliun unit Meikarta, sampai Meikarta mencetak rekor muri penjualan terbanyak. Antusias masyarakat cukup besar untuk Meikarta. Namun setelah beberapa lama, Meikarta mengalami kasus yang mencuat di publik, yaitu terdapatnya kasus suap antara Meikarta, Lipo, dan petinggi Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi disuap sebanyak 13 miliar untuk memperlancar perizinan. Jadi rencananya itu Meikarta itu membangun 500 hektar. Dalam 500 hektar, semua hal yang tadi ditawarkan itu akan dibangun dalam 500 hektar. Tapi hanya 83 hektar yang mendapatkan izin. Sisanya itu masih dalam prosedur. Tapi Meikarta bertindak legal, dia sudah membangun, menjual pada tanah yang belum ada sertifikatnya, belum ada perizinannya. KPK mengungkapkan bahwa terdapat 6 perizinan yang tidak ada prosedurnya. 6 perizinan yang ilegal untuk Meikarta. Kasus ini mencuat di publik. Semua orang hampir mengomongkan tentang Meikarta. Bagaimana kelanjutannya? Apakah akan berhenti? Apakah atau gimana? Dan ternyata kasus itu sempat mangkrak. Konstruksi sempat mangkrak karena adanya suap. Sehingga orang yang seharusnya mendapatkan kunci hunian pada bulan November-Desember 2018 harus mundur lagi. Lalu saya akan menampilkan video tentang bagaimana sih narasumber itu menyikapi tentang Meikarta. Share screen ini. Nasib konsumen Meikarta yang kini terombang-ambing. Interview ini dilakukan pada tahun 2018. Terdapat 2 orang narasumber
saya akan menjelaskan ulang. Audio video ini nggak keluar di Ibu Fatin. Jadi terdapat 2 narasumber yang merupakan konsumen dari Meikarta. Yang pertama itu, mereka tetap ada kesamaan dalam keduanya, yaitu mereka sama-sama khawatir bagaimana kelanjutan kasus Meikarta ini, apakah berhenti atau apakah uang mereka balik. Cuma untuk narasumber pertama, dia itu masih ada rasa optimis, karena Meikarta menjanjikan tetap akan melakukan pembangunan untuk melanjutkan komitmen mereka. Sementara narasumber yang kedua ini berpikiran bahwa tidak ada harapan lagi dan dia ingin uangnya di-refund. Kebanyakan orang-orang itu, konsumen tersebut meminta uangnya untuk di-refund. Karena tidak jelasnya proses Meikarta dan mereka ngerasa kalau misalkan Meikarta ini tidak melakukan penyuluhan ke mereka, sehingga mereka dibiarkan terombang-ambing. Lalu, setelah kita mendengar dari narasumber yang merupakan konsumen Meikarta, muncul pertanyaan, lalu bagaimana kasus Meikarta? Saya akan menampilkan video tentang Meikarta pada tahun 2020. Video ini diambil pada bulan lalu, 2020. Kira-kira seperti ini Meikarta. Sudah melakukan tahap pembangunan lebih jauh dibanding 2018, cuma masih terkendala dalam pembangunan karena kurangnya investor. Jadi banyaknya investor yang mengundurkan diri untuk bekerja sama dengan Meikarta dan banyaknya konsumen yang ingin uangnya di-refund. Serta karena adanya pandemi, mereka kekurangan waktu, kekurangan pekerja untuk menyelesaikan proyek ini. Dari penjelasan pihak Meikarta bahwa katanya pada tahun 2020 distrik 1 siap untuk dihuni. Baru distrik 1. Dan Meikarta mengatakan bahwa mereka hunian ini ada, Meikarta tetap ada, dan mereka sedang tahap finishing untuk bagian atas gedung. Jadi seperti yang dilihat di video ini, bahwa Meikarta tetap berusaha menjalankan komitmennya. Nah, ini yang saya tadi bilang, di sini Meikarta juga membuka lahan terbuka hijau yang luas. Nanti bakal ada danaunya, bakal ada track jogging, bakal ada kebun binatang mini. Berarti hubungan Meikarta terhadap lahan terbuka hijau ada. Sudah. Lalu setelah saya melihat 3 video tersebut, saya mulai berpikir dan mencari literasi lebih lanjut. Saya mulai menanyakan apa parameter dari berhasil atau tidak berhasilnya proyek. Setelah dibaca, setelah dicermati bahwa ada 3 aspek penting dalam penentuan berhasil atau tidak berhasilnya proyek tersebut. Yang pertama adalah biaya, yang kedua adalah waktu penyelesaian, apakah dia sesuai deadline, apakah sesuai dengan perjanjian awal, yang ketiga adalah kepuasan dari para klien ataupun investor. Coba mari kita kupas satu-satu. Dalam waktu Meikarta itu, mereka tidak sesuai dengan perjanjian awal. Perjanjian awalnya itu akan memberikan kunci pada tahun 2018, tapi ternyata kunci tersebut, kunci hunian baru bisa diberikan pada 2020 bulan April. Itu membuat, dan selama setahun lebih, para klien, para konsumen itu bingung, merasa terombang-ambing. Apakah benar-benar adanya Meikarta? Lalu kemana uang mereka? Lalu kemana uang 7 triliun mereka? Yang
Yang kedua itu adalah biaya. Biaya yang dipegang oleh Meikarta sebesar 7 triliun itu tidak dikomunikasikan lebih lanjut. Tidak diberikannya penjelasan ke publik bahwa walaupun dengan adanya kasus pensuapan atau adanya track record yang jelek, para klien ini atau para konsumen akan mendapatkan hak mereka, akan mendapatkan hunian mereka. Tapi pihak Meikarta tidak melakukan itu. Pihak Meikarta dianggap kurang dalam melakukan mediasi. Yang ketiga itu adalah kualitas. Karena kasus suap dan mangkraknya konstruksi oleh Meikarta, membuat brand image Meikarta menjadi lebih jelek. Banyak investor luar negeri yang akhirnya menarik diri dari Lipo Group. Banyak juga klien yang ingin uangnya dikembalikan. Banyak simpang siur tentang Meikarta yang membuat Meikarta ini tidak layak huni atau tidak layak dibeli. Hal yang disayangkan adalah takutnya Meikarta ini mungkin ada bangunannya, tapi udah tidak ada peminatnya karena track record yang jelek dan perizinan yang belum selesai. Meikarta masih perlu banyak tugas. Dia masih punya banyak PR untuk keberlangsungan Meikarta apabila emang mereka mau menjalankan ini sampai selesai. Tapi menurut saya, Meikarta kurang baik dalam menjalankan proyek ini. Proyek ini memang besar, butuh tanggung jawab yang lebih besar, dan butuh keberanian yang besar untuk mempertanggungjawabkan proyek yang digadang-gadangkan menjadi kota metropolitan paling modern di Indonesia. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kita harus lebih berhati-hati tentang apa yang kita pilih. Kita harus berhati-hati melihat iklan, harus pintar membandingkan mana harga yang sesuai, karena harga Meikarta itu menurut saya tidak masuk akal. Jadi Meikarta membandrol harga 125 juta untuk studio, yang menurut saya untuk hunian sebesar 125 juta, senilai 125 juta, itu merupakan hunian yang murah sekali dibanding rumah subsidi dari pemerintah atau rumah yang biasanya berada di Jakarta. Dengan fasilitas yang dijanjikan cukup mewah, cukup modern, cukup layak huni, dengan harga 125 juta, menurut saya cukup mencurigakan. Lalu, ini bisa jadi pelajaran buat kita bahwa tidak semua iklan, tidak semua hal yang dipasarkan itu benar-benar sesuai apa yang akan kita dapat. Lalu untuk kita yang mungkin menjadi kontraktor, menurut saya, jika memang ada kasus atau adanya suap atau adanya pelanggaran yang kita lakukan, tanggung jawab kita untuk melakukan mediasi ke para klien atau para konsumen untuk memastikan bahwa kita tetap berkomitmen menjalankan ini. Kita harus melakukan mediasi atau setidaknya banyak omongan yang secara berkala yang disampaikan ke konsumen terhadap keberlangsungan proyek kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya, terima kasih Bu Fatin, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan proyek Meikarta.